Ini kalau mau pilih caleg itu politisi, penampilannya kala-kala ustaz. Hai, hebat, pakai songkok, pakai gamis, pegang tasbih, angkat Allahu Akbar, pasang baleho 4x6. Begitu disuruh mengaji tidak nak tahu. Islam kajili-jili. Ada caleg di sini? Ada? 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 Mudah-mudahan Bapak tidak seperti itu ya. Ini kalau pil caleg sekarang di Makassar, kalau ketemu orang saya bisa tebak, tiba-tiba senyum, ramah, ngajak kopi, tidak saya kenal, pasti caleg. Bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita dari dulu. Kartu nama aku, ada masalahmu telepon nggak? Begitu terpilih, nggak ganti nomor HP-nya. Lah cilaka. Kita juga belen-belen, tahu pembohong kita pilih. Wakhalaidan, Allah kemudian berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi mesti kira-kira ceramah ada setan, Pak? Pak polisi, kira-kira di tempat ini ada setan? Ada, namanya setan kota. Apa setan kota? Ju HP di tangan tay. Orang ceramah masuk, simpan dulu tuh HP-mu. Mereka ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu nak belakangi kak. Urusanku ini ceramah nak belakangi orang. Balik, baru ambil HP-nya. Mas selfie rasi. Baru nak tulis latar belakang dasat latif. Saya nak jadikan background. Ternyata pi pengajian mau jadi mas selfie. Yang lebih parah, beberapa hari yang lalu di Lu Timur, turun nggak dari panggung selesai ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu kira-kira usia 40 tahun sudah selfie, nah bilang, Ustaz boleh cium? Bikin kaget kan langsung sama sambaran dan bilang ibu. Ada juga ibu udah cubit pipiku. Nah kira barangkali anak-anak ada sambarannya ibu ini. Ayo simpan dulu HP-nya Pak, kita dengar dulu ceramah. Wa khalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allah dan para malaikat salawat kepada Nabi, apalagi kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau di Makassar salawat kayak begini ikut semua orang. Di sini nak lihat-lihat ya. Nah karena barangkali ku nyanyikan ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Polisi yang salawat saya doakan cepat naik pangkatnya. Anak muda yang ikut salawat baik rezekinya. Ibu-ibu yang salawat suaminya setia hingga akhir. Ustadz yang salawat berani poligami. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Kapolres Luwu Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Boy Samola, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Mewakili Ibu Bupati, tadi beliau WhatsApp saya, Pak Ustadz mohon maaf tidak sempat hadir. Kenapa Ibu? Saya harus pergi ke Jakarta menerima penghargaan pendidikan dan mengurus, membantu guru-guru honorer. Mudah-mudahan bisa diangkat jadi pegawai.
Beliau pergi ke Jakarta mengurus yang ada di K1 dan K2. Ada di sini yang ada K1 K2? Tidak ada namanya di K1 dan juga K2. Jangan cemas, jangan ragu. Silakan pulang cari di KK. Ada nama Atta di situ. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nah kita dengar ceramah dulu. Alhamdulillah Ramadan sudah selesai. Banyak amal pasti kita kumpul waktu Ramadan. Siang puasa, malam taraweh, subuh dini hari tahajud. Subuh jamaah di masjid, selesai jamaah dia ikut ceramah, selesai dengan ceramah dia pergi ke kantor cari nafkah, di kantor dia tadarus, akhir Ramadan dia bayar zakat. Masya Allah, banyak sekali amalnya. Seiring dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kabar gembira, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Nigi sama puasa ngiral ramalan. Siapa-siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, siapa saja, apakah itu Satpol PP, polisi setengah, atau tentara, atau polisi, ada pegawai honor, atau ustadz, atau pengusaha, siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah, baru puasa, banyak amalnya orang di bulan Ramadan. Tapi perlu kita tahu, apakah setelah bulan suci Ramadan selesai, setelah bulan suci Ramadan kita tinggalkan, amal-amal ini selamat, amal-amal yang kita kumpul ini aman? Tentu tidak. Pak Makadena Bitta, pelihara ya malakmu, jaga ya malakmu, pasti pulung ya malakmu. Sudah itu jagai, jangan sampai hancur amalmu gara-gara sifatmu sendiri. Sehingga puasa, tahajud, taraweh, tadarrus, zakat, itikaf, ngaji, dia ngadap kepada Allah di padang mahsyar. Ya Allah, mana pahalaku 30 tahun saya puasa, mana pahalaku saya tahajud 30 malam berturut-turut, mana pahalaku ya Allah. Allah berfirman, memang banyak amalmu dulu, tapi capui habis. Gara-gara apa? Kamu hancurkan karena sifatmu yang jahat. Jadi amal tak yang kita kumpul berjamaah, tadarus, ngaji, itikaf, habis gara-gara apa? Ada sifat yang jelek dalam diri kita. Pertanyaan, sifat apa yang menghancurkan amal kita? Nah, ini yang kita akan bahas. Sifat penghancur amal. Nah, rusak amal tak? Ada tukang kebun di sini? Ada penjual kayu? Ada. Itu waktu dulu kecil di kampung, kalau pergi ambil kayu menyeberang sungai, itu kayu kalau kering, ranting-ranting, kena api, tidak ada sisa. Habis semua kayu ranting-ranting gara-gara api. Begitu juga amal. Kalau ada sifat ini, nak makan semua amal tak. Ibarat kayu kering dengan api, tidak ada dia sisa. Nah, mana itu sifat perbuatan menghancur amal? Rasulullah bersabda, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal-amal kebaikanmu. Mari kita simak satu demi satu dengan harapan tidak ada di antara kita begitu. Satu, kata Nabi, yang menghancurkan amalmu, dia makan amalmu, al-istighalu bi uyubil khalq. Apa itu? Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah, ini kalau pilkades ini banyak begini. Pacarita salah itu yang di belakang ini. Pergi pengajian macurita gitu sambil nunggu ustad, macarita semua orang na lewat na lihat na komentari. Tidak gina cerita mulutnya, tapi matanya mulai masuk masjid orang na lihat-lihatin. Duduk orang apa? Tidak ada cerita orang tapi matanya apa? Lipstick na palsu. Kenapa kau tahu? Melengkek di gigi nah. Ayo, semua orang mau urus, biar ustadz juga nak celah, ustadz juga dia maki-maki. Apa itu ustadz? Cerita-cerita neraka saja. Jangan malah kau panggil itu ustadz. Itu di bajunya kemari waktu na di TV One. Urusanku, khusus kau. Ada pecala-cala di sini? Ada? Tidak ada? Dede motor lolos.
Hati-hati, dekat pilpres, dekat pilcaleg, dekat pilkadas, cocok nih, pilkades. Hati-hati, banyak yang menyebarkan fitnah. Hati-hati menggunakan medsos. Jangan mau dibodoh-bodohi. Jangan sampai kita sebar berita bohong, kita fitnah orang, dia marah, lapor polisi, orang jadi kepala desa, kau masuk penjara. Dongo, bego. Masa orang mau jadi caleg, mau jadi anggota DPR, orang mau jadi presiden, orang menjadi kepala desa, kamu yang buku maki-maki di medsos? Apa namanya kalau bukan bego? Bogo, dongo, beleng-beleng. Di kampungku bilang songe. Apa pi? Apa pi? Ada yang bilang begini, Ustadz, betul yang suku bilang Ustadz, memang begitu sifatnya. Justru betulnya namanya gibah. Kalau salah, fitnah. Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ustadz, cocok yang kubilang, begitu memang sifatnya. Itu yang disebut gibah. Tahu ketika Nabi Isra Mi'raj, ada seorang wanita, kukunya terbuat dari tembaga api neraka, mukanya cantik, wajahnya seksi, badannya montok, tapi anehnya dia cakar mukanya. Dia cakar mukanya dengan kuku tembaga api neraka. Dia makan dirinya sendiri, lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Taubate na andre dagingna pak, na andre jukukna. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu bodoh sekali? Dia tahu sakit dia cakar, dia tahu bangkai dia makan, dia tahu busuk dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekan sesamanya muslim. Hati-hati pak, jangan cerita jeleknya orang. Ibu-ibu, ada tetangga tak datang, Yanu selingkuh bedek suaminya. Ada bapak-bapak suka selingkuh di sini? Ada. Makanya jangan selingkuh, poligami dong. Selingkuh haram, poligami kalau mampu. Kalau tidak mampu kok jangan kau coba-coba. Apalagi punah malak kau dibenenu. Bagaimana mau kau poligami? Istrimu saja nonton kalau pegang di remote tidak bisa mau kau macam-macam. Apalagi polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tidak ada polisi pak yang tidak takut sama istrinya. Lihat lagi, kenapa itu polisi pada takut sama istrinya? Masalahnya istrinya pergi lapor sama istrinya komandan. Sama-sama anak istri deh. Komandan bisa diajak diskusi, tapi istrinya komandan tidak bisa diajak diskusi pak. Dari bilang orang, berarti Ustaz tidak takut sama istrinya. Aku bilang, kenapa saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ayo, jangan cerita kejelekan orang. Tiba-tiba ada tetangga tak datang bawa gosip, Ibu Haji, Yanu selingkuh bedek. Maka orang yang baik imannya, dia akan berkata, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak tahu lebih baik dari dia. Itu yang baik. Yanu bedek, na'udzubillah min zalik. Jangan kau cerita dia, belum tentu kita lebih baik dari dia. Yanu bedek, jangan kau urus urusannya orang, urus dirimu masing-masing. Inilah orang yang berhasil puasanya. Tapi yang banyak kulihat, Yanu benek, iyo, begitu memang itu nah, enggak tahu, suka sekali codo, ini, mana te urusan nana urus tog. Kalau suka ki codo bukan urusan tak, nanti hidup tak seperti toge. Tahu toge? Pak polisi dia beda itu toge, ikut campur itu, bikin ki soto Banjar ada, gado-gado ada, pecel, tahu isi. Selalu ada, karena dia suka ikut campur, maka Allah takdirkan semua bengkok. Lihat itu toge bengkok semua itu. Makanya kalau ada orang proses pilkades suka cerita jeleknya lawannya, bilang kau saja, calon kepala desa toge nih. Jangan cerita. Bapak demi Allah, ada calon legislatif, ada calon tim sukses presiden, calon kepala desa, suka cerita jeleknya orang, demi Allah jangan pilih karena dia orang batin. Yang baik itu apa misimu? Apa yang kau melakukan? Jangan cerita Yanu begini, Yanu begini, Yanu begini. Adakah orang tidak ada baik jeleknya? Ada kira-kira di antara kita yang tidak punya kekurangan? Semua kita punya kekurangan. Maka yang baik, lebih baik perbaiki diri kita, jangan urus urusannya orang. Jelas? Jelas nih?
Orang yang suka cerita kejelekan dalam Al-Quran dijelaskan, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Satu, berhenti cerita kejelekan orang. Suatu ketika Umar bin Khattab datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada anak muda tetanggaku, baik sekali agamanya, kira-kira kalau sekarang remaja masjid, bagus ibadahnya, tapi dia mau menikah. Alhamdulillah kata Nabi, dapat jodoh. Tapi masalahnya ini perempuan mau nikahi mantan PSK, berzina dulu, dan tidak tahu ini kasihan laki-laki siapa calon istrinya. Apa saya harus kasih tahu? Dengar jawaban Nabi, Umar, kenapa tonsing kau yang sibuk? Kau tahu enggak kenapa itu laki-laki tidak tahu aibnya ini perempuan? Kau tahu enggak kenapa ini laki-laki tidak tahu informasi soal kejelekannya ini calon istrinya? Siapa kira-kira yang tutup rapat? Siapa yang rahasiakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tonseng kamu yang ungkap? Nah, di al-istighalu bi uyubil khalqi, suka sekali cerita kejelekan orang. Ini biasa orang cerita kejelekan orang, Pak, tidak di warkop, tidak lagi di balai-balai. Dek nana ko pangka-pangkae, dek nana ko pasae, dek nana ko warunge, ko kaya pala cerita salah tahu WhatsApp, broadcast, kirim. Hati-hati, jangan sampai gara-gara bapak bernafsu kirim berita tidak benar, orang tersinggung, lapor, namanya hoax. Tahu jaki hoax? Berita bohong. Orang yang suka cerita-cerita kebohongan, orang yang suka sebarkan kebohongan, nanti kalaupun baik agamanya, kalau bagus puasanya, bagus sedekahnya, bagus jamaahnya, tapi dia suka cerita-cerita kejelekan orang, bahkan dia sebar berita kebohongan, nanti di akhirat juga masuk surga, tapi surganya hoax. Surga bale-bale nama Zuki. Hati-hati. Jangan cerita kejelekan orang. Berhentilah. Lebih baik kita sibuk mencari aib dan kekurangan kita. Pepatah dulu mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di peluk matanya tidak terlihat. Ini kan banyak begitu. Sendiri banyak jeleknya, dia sendiri banyak kekurangannya, malah kekurangan orang lain yang diurusi. Satu, yang menghancurkan amal kebaikan kita, al-istighalu bi uyubil khalqi, suka cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Dua, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, apalagi qillatul haya, kuras siri, kurang rasa malu. Kata Nabi, orang yang bertakwa itu pakaiannya rasa malu. Puasa, saya tanya dulu, adik-adik, ini adik-adik nih yang kecuping-kecuping, itu anak-anak sekolah, apa tujuannya puasa? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, apa tujuannya puasa deh? Ini anak SMA, apa tujuannya? Hah? Jawab apa? Hah? Supaya cerdas. Apa? Supaya bisa berenang. Tidak ada hubungannya. Apa? Mana yang jawab? Bukan, ini anak sekolah. Apa tujuannya? Sini kok. Sini jawab nih. Sini. Cepat. Ya. Sini. Ya, siapa anak ini? Siapa anak? Apa tujuannya orang puasa, Dek? Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumuz syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dapat kau hadiah. Nah, ini nama kau malu-malu. Nah, hei, lentongi tuannya kalau ustaz dengan uang Kapolres, lain bos, lain kipas-kipasnya. Nih, tujuan orang puasa adalah takwa. Sementara takwa itu, kata Nabi, pakaiannya orang takwa itu adalah rasa malu. Ya kau angkat makna takwa, dia mengaku dirinya bertakwa kepada Allah, tapi makuras siri, kurang malu, maka sesungguhnya takwanya hanya bohong.